Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Luar biasa pada hari ini kembali dalam agenda yang sudah dinanti-nanti. Tentunya kita kembali dalam podcast Sinau bareng Si Bakul Koperasi. Tepuk tangannya boleh. Luar biasa. Dan hari ini temanya ini luar biasa ya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu, boleh dong? Boleh. Hari ini bersama saya Febri Setiawan dan rekan saya Meme. luar biasa yang akan membawakan tema branding gerakan koperasi melalui media jurnalistik dan media sosial. Dan hari ini Meme dan Febri tidak sendirian. Iya. Karena sudah ada narasumber-narasumber yang bidang di expertnya. Yang pertama kami haturkan selamat datang kepada Bapak Eko Sugiarto Putro, media jurnalistik Pandangan Jogja. Selamat siang Bapak. Ya, siang. Hari ini sehat? Sehat. Boleh dulu disapa tentunya sobat koperasi yang ada di rumah. Ya, sobat koperasi, senang bisa ada di sini. Wow, luar biasa. Kemudian Meme, ada siapa selanjutnya ini? Narasumber kita yang kedua ada Ibu Insinyur Setio Hastuti MP. Beliau adalah Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY. Siang, sehat Ibu? Boleh Bu, disapa dulu Bu, sobat koperasi yang ada di rumah. Semangat sehat semuanya untuk sobat koperasi. Wow, luar biasa. Kalau ngomong tentang Sinau, itu tuh kayaknya nggak pernah habis-habis ya. Apalagi sobat koperasi Mei ini mencari informasi yang topiknya hari ini kita tuh keren banget. Branding gerakan koperasi melalui media jurnalistik dan media sosial. Perlu digarisbawahi bahwa memang kemajuan teknologi, kemajuan zaman itu membuat kita harus beradaptasi. Betul. Beradaptasi dengan apa yang ada. Jadi memang koperasi, dinas koperasi dan UKM selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, Ibu mohon izin kita langsung ke Pak Eko, boleh nggak sih Bu? Silahkan. Oke, Pak Eko, hari ini luar biasa. Tentunya temanya sudah kami sebutkan, branding gerakan koperasi melalui media jurnalistik dan media sosial. Menurut Pak Eko sendiri dari media jurnalistik Pandangan Jogja nih, menurut Pak Eko sendiri bagaimana sih Pak pentingnya koperasi di Jogja untuk memanfaatkan media berita yang ada? Karena kan banyak sekali nih Pak, media itu simpang siur, kadang hoax gitu. Gimana sih Pak Eko? Nah, itu. Jadi saya dari Pandangan Jogja. Pandangan Jogja itu apa? Itu partner Kumparan. Nah, Kumparan itu media nasional. Kita partnernya Kumparan yang ada di Jogja. Gitu. Tadi bener banget bilang soal hoax. Gitu. Karena tantangan utama dari informasi hari ini, dari banjirnya informasi hari ini, terutama melalui media sosial, itu adalah informasi-informasi yang tidak saja tidak akurat, tetapi dia bisa disinformasi dan bahkan hoax. Nah, itu tantangan utama kita hari ini. Maka penting bagi pegiat koperasi maupun audiens secara umum untuk mengenali informasi-informasi macam apa yang sebenarnya itu bersifat jurnalistik, bersifat jurnalistik dan yang tidak bersifat jurnalistik. Misalnya, contoh sederhananya, jurnalistik itu selalu adalah akurat. Jadi kalau membawakan informasi jurnalistik itu mesti selalu akurat. Itu. Akurat itu apa? Misalnya ada data dari otoritas yang misalnya kalau koperasi ya berarti dari Kementerian Koperasi misalnya, dari Dinas Koperasi misalnya, dari pakar yang benar-benar selama ini membangun kredibilitinya di dunia koperasi misalnya. Nah, itu yang penting, akurasi. Terus yang kedua, kalau informasi itu bersifat negatif tentang koperasi tertentu misalnya, atau tentang hal tertentu tentang koperasi, itu kalau jurnalisme pasti harus wajib berdasarkan undang-undang itu wajib untuk cover both side. Jadi misalnya menuduh koperasi ini tidak bekerja tidak sesuai undang-undang, seseorang menuduh gitu. Kalau informasi non jurnalisme itu kadang-kadang dia bisa bebas kan menuduh-nuduh, tetapi harus diingat non jurnalisme itu dia akan kalau terjadi masalah dia bisa dikenai dengan undang-undang yang berbeda dengan pers. Kalau pers itu undang-undang pers, di mana tidak ada pidana di undang-undang pers.
kalau ada sengketa di Dewan Pers. Sementara yang non jurnalisme hari ini ada namanya Undang-Undang ITE dan itu bisa pidana. Ya. Jadi kalau bersifat nuduh-nuduh tanpa ada cover both side, itu pasti bukan informasi jurnalistik. Oke. Gitu. Jadi memang di perkembangan masyarakat sekarang itu kayak berita itu mudah banget dicerna oleh masyarakat. Betul. Tapi perlu pinter-pinternya juga memfilter berita tersebut ya Pak Eko ya. Dan kalau zaman sekarang sendiri, mungkin dalam tanda kutip nih Pak Eko, banyak juga berita yang terblow up. Mungkin karena sisi negatif nih. Betul. Karena mungkin kan sebenarnya koperasi itu sudah memberikan peran baik untuk masyarakat. Masuk ke pasar-pasar segala macamnya. Tapi mungkin kalau yang sekarang Febri lihat nih, baca di lini berita mungkin ada yang bawa koperasi kabur lah segala macam. Nah, kenapa berita itu bisa terangkat sedangkan berita-berita baik tersebut tidak jarang terekspos itu karena apa Pak Eko? Karena berita negatif itu, jadi gini, hari ini itu informasi yang menarik kita itu bukan informasi yang menarik secara intelektual. Tetapi informasi yang menarik secara hati, emosi. Jadi kenapa berita negatif itu menarik? Karena kan memang secara emosional kita itu cenderung menyukai. Misalnya kita di jalan nih ada kecelakaan, ada orang berantem aja kita berhenti, pengen lihat kan? Kepo gitu. Ya? Kepo, iya. Jadi hal negatif, kejahatan itu cenderung menarik emosi kita. Gitu. Makanya kenapa berita-berita negatif itu bisa cepat viral, terutama misalnya kalau di koperasi kan memang harus diakui sejak Indosuria yang gede banget gitu kan, berapa triliun ya Bu ya, berapa Bu? Gitu puluhan banyak atau terus yang kecil-kecil juga gitu ada penyekapan apa, itu membuat memang ada perlu tadi di kelas di atas itu perlu bagi pegiat koperasi untuk memproduksi informasi dong. Jadi gini, jurnalistik itu juga mesti tidak sepenuhnya memahami kan dinamika di koperasi. Makanya salah satu-satunya cara tadi saya di atas bersama teman-teman koperasi Jogja itu adalah bagaimana teman-teman menggunakan media TikTok terutama Bu, itu untuk produksi informasi. Saya tadi udah bilang, nanti saya bilang deh sama Bu Tuti dan Bu Siwi kalau memungkinkan bikin lomba tahunan gitu dalam setahun, yang paling aktif nanti dikasih hadiah 3 pemenang, terus yang paling bagus aktif kan kuantiti, kalau bagus nanti ada kurasi tentunya, nanti yang memproduksi informasinya paling aktif kasih hadiah, yang paling bagus kasih hadiah. Oke, Pak Eko, luar biasa. Penting, ini kayaknya udah mau masuk ke strategi nih, tapi kita tahan dulu ya Pak Eko ya. Katanya Mimi juga pengen tanya sama Ibu tuh hari ini. Ada pertanyaan apa Mi hari ini untuk Ibu? Siapa? Untuk Ibu dong. Kalau Dinas sendiri Ibu, seberapa penting koperasi mempunyai media sosial di era digital sekarang ini? Terima kasih Mbak Mimi. Ini tadi yang disebutkan oleh Pak Eko ya. Ternyata penting karena memang yang dipegang oleh masyarakat ini sekarang banyak sekali media sosial. Tadi salah satunya yang sudah disebutkan Mas Eko adalah TikTok gitu ya. Nah ini kita sendiri mendorong koperasi untuk memperkenalkan dirinya, memperkenalkan lembaganya kepada masyarakat ya sesuai yang diakses masyarakat. Itu sehingga kita nggak terus pakai pamflet dan lain sebagainya, kan sudah nggak zamannya udah lagi. Bukan zamannya Bu. Sehingga kita mendorong koperasi untuk paling tidak mempunyai media yang banyak diakses, misalnya Instagram dan lain sebagainya. Ini kami mendorong semua koperasi itu juga menjadi salah satu penilaian koperasi modern. Nah, jadi target pemerintah itu kan pembentukan koperasi modern nih, salah satunya digitalisasi. Digitalisasi bisa dari sisi kelembagaannya, digitalisasi pemasarannya, bisnisnya, itu sebenarnya bisa semua. Nah ini kita mendorong masyarakat dalam hal ini koperasi tentunya untuk bergerak ke situ. Kata kuncinya Mbak Meme, nyala ya? Boleh. Ada diregulasi? Ada. Koperasi modern. Jadi koperasi modern memang menjadi target pemerintah. Jadi koperasi modern. Pemerintah pusat nih, kementerian, kami juga mendukung dengan koperasi modern ini. Ada dari sisi kelembagaannya, penilaiannya kan macam-macam, dari kelembagaan, bisnis, keuangan.
digitalisasi pemasaran gitu ya. Oke. Nah ini makanya kami benar-benar mendorong karena ini ekstra memang benar-benar. Kalau koperasi itu sudah besar ya sudah up to date gitu ya. Biasanya mereka sudah punya tanpa kita suruh. Tapi sebagian besar itu masih harus didorong. Masih harus didorong ya, Bu. Didorong. Makanya ini kan ini yang ya kita harus kerja ekstra. Tugas lah ya, Bu ya. Iya, Tugas ekstra sekali. iya. Nah, luar biasa, kata kuncinya adalah koperasi modern nih dari Bu Tuti. Nah, Pak Eko tadi strategi sudah di-spill dikit melalui media sosial tuh TikTok ya. Kalau di sisi media pemanfaatan berita sendiri jurnalistik itu seperti apa Pak? Kalau tadi kan media sosial TikTok untuk memperkenalkan, membranding. Kalau di sisi jurnalistik Pak? Nah, jurnalistik dan media sosial hari ini sebenarnya intersection-nya sangat erat. Gitu. Bahkan mestinya jurnalisme hari ini itu mestinya punya skill yang tidak boleh kalah dengan teman-teman influencer, karena bagaimanapun harus faktanya audien mendapatkan informasi itu di media sosial. Makanya bagi koperasi itu ketika mesti tahu dulu apa bedanya sebenarnya ketika berhubungan dengan jurnalisme, dengan media jurnalisme dengan media sosial secara umum gitu. Itu bedanya sebenarnya itu cuman itu tipis banget tapi tipis tapi berbeda. Iya, tipis ya, berbeda. Itu sebenarnya soal di credibility. Oke. Apa yang dimaksud credibility? Jadi, kalau teman-teman memproduksi konten di medsos untuk dibaca Pak Teten Mas Duki, Menteri, gitu, atau dibaca Bu Siwi, itu mesti viral dulu dong, teman-teman, ya kan? Tetapi kalau teman-teman bisa bekerja sama dengan media jurnalisme, misalnya jurnalisme di Jogja banyak ya, gitu. Kita sebutnya nanti misalnya KR Harjo, Tribun, Radar, terus kemudian Kita Pandangan Jogja, Kumparan. Apa itu kita tidak hanya dibaca oleh audien umum, tapi kita pastikan stakeholder itu baca, gitu. Jadi semua yang diproduksi Pandangan Jogja, Bu Siwi itu baca. Kenapa Bu? Karena follow kan? Itu ya. Benar. Beberapa pejabat di Jogja itu mengatakan bahwa rame dimanapun gitu tidak jadi pikiran buat dirinya. Tetapi begitu yang muat Pandangan Jogja itu jadi concern utama. Kenapa? Itu karena memang jadi kayak mention gitu ya. Karena kita membikinnya biasa dengan akurat kan, dengan akurat. Terus biasanya berita yang kita bikin menghubungkan banyak stakeholder. Jadi antara dinas, nanti dengan kampus, nanti dengan orang koperasi, nanti bahkan dengan kritikus bahkan Bu, ya kan ada gitu. Sehingga kan bedanya adalah di credibility itu membuat jurnalisme itu bisa menyampaikan informasi tidak hanya luas tetapi juga tinggi gitu. Tinggi itu maksudnya sampai menteri, sampai itu. Tapi kalau semata-mata medsos, kalau nggak viral, mana bisa Pak Teten ngerti. Tapi kalau jurnalisme itu tiap hari menteri itu dapat data tentang apa yang dibicarakan tentang dirinya hari ini atau koperasi. Itu semua menteri punya setiap pagi setiap pagi dilaporin gitu. Tentang itu apa yang dilakukan media jurnalistik ini. Baiklah Sobat Koperasi, nampaknya Pak Eko kita harus break sejenak terlebih dahulu. Untuk Sobat Koperasi jangan lupa untuk follow media sosial kita. Tentunya jangan lupa subscribe karena gratis, karena menarik sekali temanya ya. Branding gerakan koperasi melalui media jurnalistik dan media sosial. Baik Sobat Koperasi, masih dalam Sinau bareng Si Bakul Koperasi. Masih temanya menarik sekali, branding gerakan koperasi melalui media jurnalistik dan media sosial. Kalau tadi Pak Eko sudah sedikit spill jurnalistik dan media sosial yang leaningnya itu satu garis, tapi agak sedikit ada perbedaannya Pak Eko ya. Kita langsung kembali ke Bu Tuti, mohon izin Bu. Jadi Dinas Koperasi sendiri mempunyai media sosial kan pastinya Bu. Dan akankah bisa menarik anggota baru khususnya untuk para kaum muda agar bisa bergabung ke koperasi nih? Ya kan Mei ya? Karena banyak sekali teman-teman kita nanya, bisa nggak sih mau jadi koperasi? Anggota koperasi itu gimana Ki? Kita silahkan Bu Tuti, monggo. Jadi gini, saat ini yang menjadi anggota koperasi dibandingkan yang usia angkatan kerja itu di bawah 6%.
Di bawah 6%. Masih sedikit sekali. Masih kecil itu ya, Bu, ya? Artinya apa? Artinya koperasi ini ya kalau belum dikenal ya dikenalnya negatif ini loh. Ini yang menjadi ini. Saya senang sekali bahwa kita sudah, artinya koperasi itu sudah ada peningkatan di sini kalau menggunakan media jurnalistik tadi. Kan berarti pembacanya akan lebih luas dan lain sebagainya, baik itu digital maupun tidak ya bisa lebih ini. Jadi ini kita dari koperasi sendiri gitu ya, apakah bisa menarik ya generasi nah, ini tergantung yang diberitakan koperasi apa. Nah ini kita harus skill dari koperasi itu dalam berita, bagaimana membranding dirinya, bagaimana membranding lembaganya, sehingga pengetahuan masyarakat tentang koperasi akan berbeda. Sekarang saja masih banyak menilai bahwa koperasi itu identik dengan tua. Itu yang pertama itu. Kemudian kalau tidak itu butuh uang yang gampang. Padahal tidak. Sebetulnya ya ini sekalian saya untuk memberitahu ke masyarakat sobat koperasi juga, Bu. Sobat koperasi juga bahwa koperasi ini adalah salah satu bentuk badan usaha. Ya seperti PT, CV dan lain sebagainya. Hanya pemiliknya itu yang menjadi anggota koperasi. Bedanya itu pemegang saham. Sahamnya dalam dari koperasi itu adalah anggota koperasi gitu loh, karena dia punya simpanan pokok, simpanan wajib. Nah ini sebetulnya mereka bisa berusaha dengan ikut koperasi. Nah dengan menjadi anggota koperasi berarti dia ikut dalam suatu usaha, badan usaha gitu loh. Dia berperan dalam badan usaha. Nah ini yang bagaimana koperasi membranding koperasinya, bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat atau anggotanya bahwa kalian pemilik usaha ini loh. Nah ini yang harus di branding koperasi sehingga itu bisa menarik anggota baru. Jadi memang mendelivernya kan dengan baik ya, Bu ya. Dalam tanda kutip berita-berita itu kan hanya oknum ya, Bu ya. Jadi kayak harus ayolah generasi muda, koperasi itu nggak tua kok ya, Bu ya. Milenial tuh bisa gabung ya, Bu ya. Wow, luar biasa loh, Mei. Kamu udah gabung, Mei? Saya sudah. Koperasi apa? Ya, haruslah. Apa ya, Mei? Tapi luar biasa loh, Bu. Hari ini memang menarik khususnya kaum muda untuk dapat bergabung. Mungkin dalam tanda kutip juga ada iming-iming yang mungkin membuat citra koperasi itu menjadi kurang baik. Itu mungkin kayak yang di masyarakat yang berkembang ya, Bu. Tidak semuanya, tapi kayak ada yang dengan iming-iming bunga murah seperti itu ya, Bu ya. Jadi kayak itu membuat brandingnya jadi aduh ini tolonglah oknum-oknum ya. Jangan itu loh. Ini usaha dari Dinkop untuk memberikan yang terbaik untuk menyaring kaum muda nih ya. Tapi memang itu adalah usaha yang luar biasa yang dilakukan ya, Bu Tuti ya. Nah, kita kembali ke Pak Eko nih. Mei, hari ini kan tadi ngomongin tentang media. Kita nggak ada habisnya ngomongin tentang media. Ini lini jalurnya apa yang sudah disampaikan Bu Tuti tadi. Mungkin ada beberapa media ataupun tajuk berita yang isinya mungkin negatif nih. Nah, kalau untuk Pak Eko sendiri, bagaimana cara koperasi memastikan bahwa pesan yang disampaikan melalui media berita ini konsisten dan positif? Gitu, Pak. Itu pertanyaan paling susah. Mari kita jawab bersama di sini. Karena kan berita itu bad news is good news biasanya gitu kan. Nah, terutama di koperasi nih. Koperasi ini lagi serangkaian berita buruk. Di Jogja kan penyekapan ya, Bu ya. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu ya, Pak Eko ya. Tidak semuanya. Itu sampai dirjen atau apa, Bu, yang ke Jogja gara-gara itu, Bu? Ada tindakan lebih lanjut lah ya, Pak ya. Nggak boleh dibuka. Iya, jangan. Ada tindakan lebih lanjut lah ya. Iya, intinya kemudian itu sesuatu yang dianggap serius oleh Dinas Koperasi, dan saya senang sih ngerti bahwa sebenarnya ada seriusan dari Dinas Koperasi untuk tadi salah satunya memajukan koperasi modern gitu ya. Memperbanyak koperasi modern, terus juga memperbanyak. Saya pandangan Jogja belum lama gitu belajar tentang koperasi di Jogja gitu, belum lama kenalan dengan Bu Tuti gitu, dan mendapati banyak hal menarik sebenarnya yang sayangnya selama ini nggak terdeliver ke kami. Misalnya nih,
Tapi juga ada masalah juga dengan koperasi ternyata. Misalnya gini, Bu, kita nemuin ketika diskusi ya, Bu ya. Ibu bilang, ini kan koperasi ini loh, koperasi yang anggotanya itu ekspor. Oke. Gitu. UMKM, tapi anggotanya ekspor. Itu kan amazing, Bu. Gitu. Tapi itu saya kaget gitu. Di Jogja itu ternyata itu koperasi terbaik atau gimana, Bu, di Jogja? Ya, Pokoknya besar, koperasi salah satu koperasi besar itu anggotanya itu eksportir. Itu kita nggak pernah dengar gitu. Artinya apa? Sebenarnya ada banyak hal menarik dari koperasi itu yang masih butuh digali gitu, masih butuh digali terus. Nah sampai hari ini sih, ternyata juga si koperasinya itu juga memiliki kendala bahwa misalnya kalau mau naikin itu nanti intinya di internal sendiri itu masih bingungnya itu dalam strata apakah ini menarik atau enggak gitu aja masih bingung. Yang kedua juga nanti takut dampaknya apa macam-macam lah gitu. Jadi bagaimana meyakinkan di internal koperasi yang memang sebenarnya sudah bagus itu bahwa berhubungan dengan audiens yang gede melalui media sosial maupun jurnalistik itu bermanfaat buat mereka. Itu ya Bu ya. Ada sisi positif lah ya. Itu tuh kadang-kadang mereka nggak mau ribet juga Mas karena ngerasa misalnya udah gede misalnya. Apain sih gitu-gitu? Enggak udah gede gitu. Nah, jadi bumerang gitu malahnya. Iya. Jadi intinya adalah bagaimana agar berita positif tentang koperasi ini tampil secara konsisten itu tidak ada cara lain kecuali seperti tadi forum di atas bersama tentang koperasi itu biasain aja tiap hari memproduksi konten tentang koperasi. Oke, karena memang konten tentang koperasi itu kalau masih sangat sedikit Mas. Benar-benar. Yang banyak itu konten buruk. Kalau koperasi nyekap, koperasi minggat apa Bu, pergi nggak tanggung jawab, kabur. Jadi gitu-gitu itu negatif aja. Nah makanya mesti diimbangi dong. Informasi jurnalistik entah nggak jurnalistik itu diimbangin dulu aja jumlah kuantitinya. Makanya teman-teman tadi saya minta untuk ya udah deh sama Mbak ngalor ngidul yuk influencer itu juga sama. Influencer tadi kebetulan temanya sama. Dia mau bawain cerita tentang TikTok. Yes. Saya sama. Udah kalau belum punya Instagram, belum pernah main medsos, start from TikTok. Karena TikTok itu platform yang adil bagi semua konten kreator. Mengaksesnya segampang itu ya. Betul. Yes. Semua audiens terbanyak. Ya. Yang kedua juga dia ramah kepada user produsen konten yang baru. Ya. Gitu. Makanya produksi aja terus. Misalnya lor gitu-gitu aja bisa rame kan? Karena mungkin kalau dalam media sosial engagement sekali nggak upload itu akan turun engagementnya ya Pak ya. Jadi memang produksi konten itu harus konsisten ya. Berita buruk diimbangi dengan banyaknya berita bagus tentang koperasi. Iya. Nanti lama-lama kan jurnalis juga mainan medsos. Yes. Ya kan? Jurnalis mainan medsos nanti tahu tuh yang punya value jurnalistik dan mana yang enggak gitu. Karena kalau yang lucu-lucuan doang yang nggak punya value education, nggak punya itu kan nggak bisa masuk ke jurnalisme. Nggak ada kabar baru, nggak ada. Kalau cuma lucu-lucuan doang ya udah nggak apa-apa. Tapi kan intinya informasi tentang hal positif tentang koperasi bertambah, tersampaikan dan bertambah dan konsisten tadi Mas. Konsisten kuncinya. Luar biasa loh. Jadi memang kita harus bijak juga sebagai generasi muda untuk menyaring berita-berita tersebut ya Pak. Karena memang dari lini TikTok itu kalau sekarang di beranda tinggal usap itu kan berita udah muncul. Tapi memang zaman sekarang kan memang hal tersebut ya memang kitanya sendiri yang harus menyaring berita tersebut. Luar biasa. Meme, katanya kamu punya pertanyaan untuk Ibu nih. Silahkan. Tadi katanya Ibu sendiri ya bahwa untuk kementerian sendiri itu sudah mendorong menuju koperasi modern. Nah, lalu adakah target dari dinas untuk koperasi-koperasi yang belum memiliki media sosial? Nah, ini gimana Bu? Menarik. Ya, karena memang perkembangan zaman. Orang adik saya aja SMP harus wajib punya media sosial. Nah, ini gimana Bu? Koperasi yang udah lama tapi ibaratnya sesepuh tapi nggak punya medsos tuh gimana Bu? Sekarang saya kan ada tabel penilaian koperasi modern dari pusat itu ya dengan indikator-indikator tadi salah satunya
digitalisasi. Sekarang kami menilai koperasi, meskipun dari Pemkes ada pemeriksaan kesehatan yang sesuai aturan, kita menilainya koperasi itu juga dari indikator modernisasi koperasi tadi, indikator koperasi modern, sehingga kami mendorong kalau misalnya belum ada, kita dampingi. Kebetulan kami kan punya banyak tenaga mahasiswa nih yang kurang apa lagi loh didampingi sama Dinkop loh ya kan? Didampingi dipaksa. Iya. Dipaksa. Beda tipis Bu ya. Terus ada banyak mahasiswa nih Bu, terus. Itu kan mereka sudah familiar dengan medsos nih. Ya. Kita dampingi, terus bagaimana cara mengisinya kita ajari gitu. Kadang mereka tidak tahu apa yang harus diberitakan. Nah, itu yang di ini kadang tidak tahu ya apa yang harus diberitakan, sehingga kita ya harus ngajari. Kita tadi misalnya ada di kelas ya, sinau bareng Sibakul Koperasi di kelas gitu aja. Nah, itu tentang media sosial. Kita ada juga tentang sertifikasi itu. Kalau ini digital marketing, kita juga ada bagaimana pemanfaatan media sosial. Jadi sebetulnya sering, tapi memang harus seperti itu ya Dinas. Berulang kali kita memberitahu koperasi selalu. Wow. Jadi dalam apapun, dalam situasi apapun, misalnya dalam RAT ya tetap kita sambutan, di situ juga ada tentang media sosial, tetap harus seperti itu gitu ya. Selalu diingatkan. Jadi memang itu ya sudah dilakukan semaksimal mungkin. Nah, ini Pak Eko gimana bisa menambahkan nggak Pak? Kalau hal-hal yang sudah dilakukan Dinkop sendiri itu memang kerja kerasnya luar biasa, selalu menyampaikan, ayo ikutin perkembangan zaman. Kalau ada yang masih, mohon maaf nih Pak, yang koperasi yang masih ngeyel, udahlah di zona nyaman aja, nggak usah punya media sosial tuh gimana nih Pak? Nah, itulah. Maka kemudian kita mesti langsung bisa bagaimana bisa memberikan manfaat nyata kepada koperasi yang sudah punya Instagram. Nanti pelan-pelan kita bisa diskusi bareng gitu. Gimana sih reward atau apalah, kita belum tahu kan. Kelihatannya harus seperti itu. Nanti kami bagaimana skemanya ada nanti. Reward atau gimana? Iya dong. Jadi mereka langsung rasain impact-nya. Yes. Reward atau nanti dikirim kemana atau nggak tahu lah itu, nanti pasti butuh punya kreativitas tertentu itu gimana caranya. Nah, sekaligus menyambung Pak Eko. Jadi kan memang tadi mungkin sudah disampaikan kalau koperasi yang mungkin sudah ada di zona nyaman, terus kemudian sudah punya media sosial. Bingung mau kontennya yang naik apa, berita apa. Terus habis itu bisa nggak sih membantu peran koperasi di Jogja menurut Pak Eko untuk yuk bisa lu bikin berita tentang, sehingga informasi tentang koperasi itu bisa didapatkan dari media tersebut gitu loh Pak. Konten tersebut gitu gimana Pak? Cara mendorongnya? Ya itu tadi, bahkan saya harus ngaku bahwa pengetahuan saya tentang koperasi itu juga lebih banyak tentang hal buruk Mas. Itu masalahnya. Aduh. Coba Bu, ingatan pertama. Gimana nih Bu? Aduh ya Bu. Wartawan. Iya kan Bu? Makanya wartawan kita. Artinya kan problem. Yes. Tapi kita harus jujur dong bahwa karena selama ini kita terpapar informasi yang buruk dalam koperasi. Padahal kalau ingat Mas, zaman saya SD sampai saya kuliah itu Bu, koperasi itu something yang eksklusif, keren. Iya dong, kan itu Bu, pilar ekonomi Pancasila. Gitu, ya kan? Secara itu tapi teori. Dulu ketika jumlah berita masih terbatas Bu di dalam koran, kan berita buruk tentang koran juga nggak, tentang berita buruk tentang koperasi nggak banyak. Begitu meledak informasi, kemudian berita buruk aja itu. Padahal zaman informasi masih terbatas, kita mendapatkan informasi itu di kelas-kelas Mas, di sekolah, di PM4 atau di koperasi. Itu sesuatu kayak kenabian menyelamatkan ekonomi, ya kan Bu? Petani miskin selamat, nanti cara nyelamatinnya pakai koperasi. Iya Mas, semua itu koperasi adalah jawaban dari semua masalah. Cuman ketika kita hari ini jadi .com kemudian jadi medsos, meledak berita informasi itu kebanyakan buruk. I see. Nah, makanya bagaimana penting, tapi sebenarnya kita itu banyak mendengar hal lucu dan keren dari Bu Tuti waktu cerita-cerita tentang koperasi. Iya, contohnya itu tadi bahwa apa sih koperasi
yang anggotanya nenek-nenek semua apa, lupa saya. Banyak hal menarik gitu tentang koperasi yang kita sebenarnya jarang mendengar, yang koperasi eksportir, koperasi apa sih, banyak kok, lupa saya itu. Pernah ceritain Bu Tutik banyak yang kita coba kita daftar untuk kita pelajari apa yang coba dari koperasi di DIY itu untuk disampaikan di journalism gitu, karena itu hari ini penting banget itu. Karena juga apa namanya itu hari ini tetap jadi pilar penting dari itu kan, ekonomi kita kan gitu. Tapi sayangnya belum bisa beranjak. Meskipun secara organisasi ada banyak perbaikan, regulasi ada banyak perbaikan. Tetapi yang maksud saya belum beranjak itu dari konten, Bu. Di dunia konten itu masih buruk. Itu aja. Kalau faktanya mungkin Bu Tuti bisa cerita faktanya gimana penambahan jumlah koperasi modern apa, saya kira tumbuh. Iya. Apalagi di media sekarang tuh segampang itu untuk meng-create berita bagus ya Pak ya. Apalagi didorongnya dengan punya media sosial masing-masing koperasi. Update, di sini bunganya segini apa segala macam lah yang dilakukan itu bisa ya. Bu, apa yang menarik dari Master? Koperasi bunganya sekian, apa coba yang menarik, Bu? Seperti Ibu dulu bilang sama saya, mudah mendapatkan bantuannya, pinjamannya. Tapi kan koperasi bukan hanya kalau simpan pinjam dong. Iya. Sebenarnya koperasi sektorial ini kelihatannya Mas Febri taunya ya koperasi. Makanya saya ingin tanyakan ini sama Bu Tuti. Ya kan, padahal kan banyak linknya kan. Koperasi itu produksi ya Bu ya. Keluar juga kan hari ini. Nah, gitu. Nah, image-nya kan jadi kayak simpan pinjam doang. Simpan pinjam, padahal banyak linkingnya. Menyelamatkan para petani segala macam itu. Gimana nih cara sekaligus nih menyambung Bu? Membuat stigma generasi muda biar tidak seperti itu kayak saya tadi pemikirannya gitu, gimana Bu? Koperasi itu adalah simpan pinjam. Nah, itu Bu. Gimana Bu caranya Bu? Ini menarik sekali nih Bu. Menarik nih. Yang paling mudah ya, maksudnya bukan generasi muda, kita masih di gerakan koperasi lah, di internal koperasi, di anggota koperasi, koperasi konsumen terutama, koperasi yang punya toko. Hasil anggotanya banyak. Tapi penghasilan dari toko itu sedikit. Loh, kenapa? Karena belanja di koperasi itu mahal, katanya seperti itu. Toko itu punya siapa toh? Punya koperasi. Koperasi itu punya siapa toh? Punya anggota koperasi. Lah, tokonya dia kenapa nggak di ini? Kenapa nggak di apa? Dilarisi dewe, dilarisin sendiri lah. Itulah seharusnya pada saat toko itu mahal, anggota itu memberi masukan lah pada pengurus di lewat rapat anggota. Pengurus negor ke manajer, ke pengelola piye seperti itu. Bukan terus nggak belanja. Kalau punya toko sendiri, Mas Febri, Mbak Meme punya toko sendiri kan ya mesti ngelarisi tokonya. Harusnya promosikan tokonya. Nah itu anggota nih kono larang. Loh, ini saja anggota bilang gitu ya Bu ya, semisal ya. Inilah pemahaman tentang koperasi sendiri gitu ya. Itulah yang masih kurang. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke bahwa koperasi itu adalah usaha kalian semua, usaha sampean semua, Bapak Ibu semua gitu yang menjadi anggota koperasi. Kalau pensiunan ya itu untuk misalnya untuk tambahan penghasilan gitu ya. Bukan terus keluar dari koperasi bikin toko sendiri, gede kan koperasi bersama-sama. Di situ ibarat kata anak dimomong ya Bu, sampai modalnya kan mah lebih daripada sendiri mendirikan bareng-bareng dengan teman yang sudah ada. Buat pupuk modal di situ kan bisa lebih, tokonya lebih besar. Promosikan bareng-bareng. Nah, kayak itu semudah itu sebetulnya. Nah, ini yang mungkin masyarakat umum, terutama gerakan koperasi harus tahu bahwa itulah usaha sendiri yang harus dimajukan sendiri gitu loh. Iyalah, punya usaha ya harus dimajukan sendiri lah ya Bu ya. Itu kata kuncinya Sobat Koperasi. Jadi kayak ngapain kita harus bilang mahal-mahal beli tempat lain sedangkan tokonya sendiri nggak dibeliin ya Bu? Padahal harus dipromosikan. Menarik sekali nih Pak Eko. Meme katanya ada pertanyaan lagi untuk Bu Tuti ini dari kamu nih.
Lalu harapan Dinas sendiri apa nih Bu untuk koperasi-koperasi yang sudah menggunakan media sosial? Karena kan kebanyakan tuh mereka cuma bikin aja, tapi konten di dalamnya itu tidak ada. Kosong. Nah, konten ini ngomong-ngomong lagi konten nih, Pak Eko nanti nyambung nih. Berita apa ya Mia? Followernya aja tidak ada Bu, anggotanya tidak ada yang memfollow. Ya segitu. Semisal ada 30 anggota, tapi followernya cuma 17. Mohon maaf nih Bu, gitu. Gimana nih Bu? Mendingan 17 dari 30 ini dari 7.000 followernya 170. Nah, ini yang masih menjadi PR nih, silakan Bu. Untuk apa gitu ya. Jadi di sini kami mendorong untuk mempunyai media sosial. Ya. Itu sudah effort. Sudah mempunyai media sosial, bagaimana mengisinya. Wow. Jadi inilah yang kita terus tadi saya matur bahwa terus kita beritahu ke koperasi itu terus-terusan gitu loh. Nggak pernah bosan ya Bu ya. Ini event ini kan bisa kalian masukkan ke media sosial. Jadi mereka nggak merasa penting itu loh. Misalnya mengadakan apa bantuan ke anggotanya, apa pemberian misalnya dibuatkan koperasi sumur bor untuk koperasi pertanian ada. Hal kecil tapi manfaatnya gede ya Bu. Itu nggak pernah diberitakan. Nah kayak itu lucu loh Bu, lucu loh. Iya, ini saya ya baru tahu setelah ngobrol. Jadi saya ngobrol dengan pengurus, ternyata koperasi memberikan bantuan sumur bor kayak gitu kan biasa. Kan itu merasa mereka itu nggak perlu diberitakan, padahal hal-hal seperti itu kadang yang mereka nggak lihat orang lain melihat, itu yang perlu kita ini penting loh ini. Berarti menjualkan produk-produk anggota. Bisa bekerja sama dengan suatu instansi menjualkan produk anggota ke suatu instansi. Ini kan sesuatu sekali sebetulnya, itu yang perlu diberitakan hal seperti itu. Kemudian tidak cuma memberitakan, ajak anggota untuk follow. Itu saja ya Bu ya. Itu misalnya lewat rapat anggota diumumkan bahwa ini loh medsos kita. Orang follow aja gratis ya Bu ya. Iya. Kalau saya jadi ketuanya mungkin semua HP sekarang follow. Gitu. Wajib follow. Terus cek gitu. Nah, ini yang mungkin dari koperasi yang kurang. Jadi udah tugasnya buat medsos sudah selesai gitu. Ini yang harus kita pahamkan terus ke koperasi gitu ya. Konten dan follower. Jadi informasi itu tersampaikan. Terdelivery dengan bagus. Ataukah perlu mungkin Bu koperasi itu punya konten kreator Bu? Nah ini di struktur organisasinya tidak ada humas, tidak ada konten kreator. Masih ada pelatihan khusus, jadi kayak dari koperasi ayolah gitu. Kan udah sering dilakukan nih Bu. Kenapa Bu? Itu yang besar-besar yang menyadari bahwa itu penting, itu salah satu karyawannya ada. Jadi itu inisiatif dari koperasinya sendiri. Koperasi pun tidak ada humas. Tidak ada dalam struktur organisasi humas, karena ya tadi itu belum kesadaran untuk ini perusahaan nih. Usaha dalam bentuk badan hukum koperasi belum berpikir ke sana. Jadi perlu mengenalkan koperasi, belum berpikir ke sana. Atau mungkin itu bertahan di zona nyaman itu ya Bu, karena dulu koperasi masih jadi perkembangan zaman ini jadi kayak biasanya yang dikelola oleh yang sepuh-sepuh biasanya masih menuruti. Yang lucunya di sini ada bukan ego. Di sini ada koperasi-koperasi yang masih dikelola oleh yang sepuh-sepuh, yang pensiunan misalnya seperti itu. Tapi oleh aturan itu, dengan aturan yang ada itu dia koperasinya itu tetap mengikuti gitu ya. Tetap mengikuti seperti RAT, rapat anggota tahunan pasti ada gitu kan. Tapi usahanya tidak maju. Nah kita kan nggak bisa membubarkan ini kesadaran berkoperasinya tinggi, ini makanya kami kelaskan ke koperasi Kelangenan ya wes kono gitu artinya. Tapi ada. Di Jogja masih berapa banyak Bu? Banyak Bu. Nah ini yang Kelangenan inilah yang kita pupuk supaya itu tidak bermasalah di situ. Kita kan takutnya nanti kalau kedepannya nanti bermasalah gitu, sehingga kita lindungi saja. Tapi ada koperasi-koperasi yang memang dia bisnisnya kuat. Nah inilah yang kita dorong, kita harus gini. Kita dorong seperti itu. Hal-hal tersebut sudah dilakukan sama Dinkop ya Mi ya. Keren banget nih sobat koperasi. Ada lagi Bu mungkin ditambahkan Bu? Keren. Nanti banyak sekali ya. Langsung saja kita ke Pak Eko, menyambung nih Pak Eko. Tadi kalau tantangan utama yang dihadapi koperasi yang ada di Jogja khususnya dalam memanfaatkan media berita itu gimana cara mengatasinya Pak? Nah itu tadi kan
Bu Tuti udah nyebut tantangannya kan memang nggak ada SDM. Nah, selain itu Pak, nggak ada SDM. Nah, tapi Ibu tadi nyebutin lucu loh, ada koperasi kelangenan. Kelangenan. Nah, ini jadi topik nih. Kalau wartawan gitu Bu, ya kan. Satu tajuk itu jadi banyak berita ya. Setelah ini banyak berita koperasi. Kelangenan gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa dikulik dari dunia koperasi Jogja itu. Tadi kelangenan, yang kelangenan aja mungkin macam-macam. Yang pensiunan PNS gini, yang ini gini kan beda-beda Bu ya. Itu kan ada aspirasi, tidak semata-mata soal bisnis tapi ketemu teman-temannya. Iya, betul. Iya. Itu kan sebenarnya juga satu energi yang mahal harganya juga kan. Ketika orang berkumpul dengan niatan bareng-bareng, entah itu gara-gara kangen, gara-gara apa, itu saya kira suatu energi. Ya. Itu penting, dan kota ini kan menarik tidak hanya dari sisi uang, tapi juga kayak gitu kan, kumpul-kumpul gitu kan, yang memberi kualitas hidup. Nah, nanti saya kira tadi soal tantangan utama. Nah, kalau situasinya kayak gitu, gimana dong soal berita? Ya gimana situasinya kayak gitu kan nggak mungkin, nggak ada SDM. Nah, satu-satunya cara ya barangkali nanti kita bisa misalnya dorong dari tim atau dari Bu Tuti, nanti kita sekali brainstorming apa sih yang justru dari kita nanti yang brainstorming apa sih yang menarik dari koperasi Jogja di tahun ini gitu. Misalnya sebulan sekali apa deh Bu gitu. Nanti mungkin bisa kita audiensi bareng Bu Tuti ya. Dengan gitu nanti kita yang akan nyamperin ke koperasi Kelangenan. Menarik kan Pak Eko? Menarik, lucu. Ya, karena kalau ada beberapa, kalau yang muda-muda mungkin bisa didorong dengan lomba macam-macam ya. Nanti kalau yang udah senior nih. Itu susah kan. Nah, Bu Tuti tertarik untuk tadi gitu. Mungkin nggak ada di Indonesia yang punya. Aku nggak tahu daerah lain, tapi concernnya Jogja itu saya kira something lah. Oke. Istimewa. Bu Tuti itu istimewa. Ada gairah untuk improvement, dan mereka itu terbuka dengan masukan, dengan itu yang menurut saya amazing ya. Bu Tuti, Usiwi sama semua itu terbuka. Betul, saya ngapik mereka mendengarkan. Nah, kemampuan mendengarkan dari para pejabat ini yang saya kira mesti semua kita bisa bareng-bareng gimana kolaborasi kan. Yang itu tadi selain sumber daya juga pengetahuannya kan juga masih terbatas gitu. Di tengah situasi itu persaingan di dalam memperebutkan perhatian audiens juga sangat susah. Nah itu jadi PR-nya gitu Pak Eko. Iya. Jadinya memang nggak mudah. Nah nanti ya barangkali kita mulai aja. Kayaknya itu. Bergerak dulu lah. Betul. Yang sudah dilakukan Bu Tuti itu udah mendorong sekaligus memaksa. Melenet tapi kan demi kebaikan. Ya kan Bu ya. Luar biasa. Nah, sekaligus menarik sekali Sobat Koperasi bahwa topik hari ini ya bahwa branding gerakan koperasi melalui media jurnalistik dan media sosial ini kalau kita podcast kayaknya sampai subuh nggak kelar-kelar nih ya kan. Apalagi ilmu impact yang kita dapatkan dari beliau-beliau ini sungguh luar biasa. Nah, Bu Tuti, mohon boleh sedikit closing statement-nya dalam podcast hari ini untuk Sobat Koperasi apa nih Bu? Tentang tema kita branding gerakan koperasi melalui media jurnalistik dan media sosial. Sebetulnya branding koperasi ini tugas kita bersama, tidak hanya tugas dinas saja gitu ya, tidak hanya kita yang melalui YouTube dinas, podcast ini, pelatihan dan lain sebagainya. Itu tidak akan bermanfaat jika dari koperasi sendiri tidak bergerak gitu tidak bergerak. Jadi mari kita kerjasama untuk memajukan koperasi DIY terutama gitu sehingga koperasi DIY paling tidak bisa menjadi contoh untuk yang lain. Bisa meminimalisir berita-berita negatif gitu ya tentang koperasi gitu ya. Nah, ini yang saya ajak untuk semua gerakan gitu, gerakan koperasi manfaatkan jurnalistik gitu ya. Kemudian medsos. Ini hal yang baru, saya yakin ini hal yang baru di koperasi. Untuk jurnalistik ilmu baru juga buat saya gitu Nah kita sama-sama belajar untuk perkembangan koperasi, untuk branding koperasi, sehingga
nanti koperasi kedepannya diminati oleh masyarakat, terutama untuk kaum muda, gitu. Wow, luar biasa. Aku menarik nih Mei dari ibu nih. Sama-sama belajar. Ibu aja nggak berhenti belajar loh ya kan. Jadi jangan sampai berhenti belajar, kan sharing ilmu tuh sampai kapanpun itu ya Bu ya. Nah kalau Pak Eko sendiri gimana nih dari pandangan media jurnalistik, pandangan Jogja untuk closing statementnya kepada Sobat Koperasi? Oke, pertama jangan lupa follow Pandangan Jogja Tetap ya. untuk mendapatkan informasi-informasi yang bergizi ya. Ya, bergizi sehat. Ya apa namanya? Saya kira mulai itu aja. Jadi mulai aja gitu di TikTok, mulai aja konten di TikTok. Nggak usah peduli. Yang penting nggak usah nuduh-nuduh, nggak usah yang itu. Yang penting konten tentang dirinya sendiri aja, tentang koperasinya ya. Tentang koperasi. Mulai aja. Nanti dari situ kita akan bisa saling berbagi mana yang itu cocok untuk jurnalisme dan mana yang cocok untuk dikembangin di platform medsos aja gitu. Mulai aja dulu. Oke, terima kasih Pak Eko. Luar menarik sekali ya. Memang jadi kan media sosial ini adalah sesuatu yang baru, tapi tidak boleh kita stuck berhenti saja. Saling belajar, sharing bareng, karena memang Dinkop sudah memberikan wadah untuk memfasilitasi banyak hal untuk kemajuan koperasi yang menjadi lebih baik dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Yang pastinya hari ini di Sinau bareng Si Bakul Koperasi menarik ilmunya. Semoga Sobat Koperasi juga dapat menjadikan manfaat berkah untuk Anda semua ya Mei ya. Akhir kata Febri Setiawan pamit. Saya Meme. Terima kasih juga untuk para narasumber, tepuk tangannya. Semoga kita akan kembali lagi tentunya bareng Sinau, bareng Si Bakul Koperasi kembali. Pak Eko ikut-ikutan juga. Jangan lupa like, komen, follow, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.